Guys, kumpul di ekor ya, ada yang mau dibicarakan? Halo, saya Purnomo Budi Dewanto, Kurator Herpetologi, Museum Komodo, Jagat Satwa Nusantara. Siapa monitor Pak? Kami ke sana Pak. Ya Pak, siapa? Kami ke sana Pak. Halo, saya Wahyu. Halo, saya Erik. Kami kiper Komodo. Siapa? Monitor Pak, kami segera ke sana. Nama saya Solihin, saya sebagai kiper di Museum Komodo Jagat Satwa Nusantara. Dan sebelah saya Ada saya Faisal, saya juga sebagai kiper di Museum Komodo Jagat Satwa Nusantara. Guys, kita kedatangan satwa penting nih, tier 1. Yang pasti long term-nya itu project breeding, short term-nya itu pembuatan enclosure. Tier 1 Pak. Reptil apaan Pak? Batagor bornensis. Menarik nih, mantap. Kuras Mangka datang ke Jagat itu kita menyambutnya dengan antusias Mas. Ini sangat exciting ya, perasaan pribadi saya. Jadi rasanya tuh excited. kita sangat bangga sih sebenarnya. rasanya sangat bahagia dan senang. Dari segi jenisnya itu kita suka karena ada keunikan, membedakan si jantan dan betinanya itu gampang, nggak susah. Pada saat masa kawin tuh juga si jantannya akan berubah tuh warnanya jadi sangat kontras, terutama warna merah di kepalanya. Untuk itu saya mau bagi tugas Erik sama Wahyu untuk ngulik dan meneliti natural historinya dan kebutuhan dasarnya. Terus Boeing sama Faisal saya tugasin untuk buat desain enclosure-nya ya, Bing. Saya udah bersama mereka kurang lebih 2 tahun lah ya. Jadi untuk masing-masing karakter saya udah cukup paham, makanya misalkan untuk research-nya itu Erik dan Wahyu karena Erik sebagai head keeper ya. Jadi harus lebih dalam untuk meriset kebutuhan apa yang diperlukan untuk membangun enclosure itu. Kalau Faisal itu baru, jadi dia support Solihin karena memang jiwanya Solihin tuh kental jiwa artnya. Sangat banyak yang dipikirin karena ini satwa yang udah hampir punah. Kita harus benar-benar proper dalam menyiapkan kebutuhan dasar dia. Bisa nggak kita sediain di sini? Kayak gitu-gitulah. Banyak lah yang harus dipikirkan untuk menyiapkan enclosure mereka karena kita harus berpikir jangka panjang untuk mereka. Gitu. Sebenarnya deg-degan gitu Mas, karena dia tuh satwanya unik si Kuras Mangka itu. Dia itu hidupnya di air tawar ya Bang ya. Iya. Nah dia tuh juga bertelurnya bermuara di air asin. Yang pasti sih ada deg-deganan juga, nggak mungkin nggak. Worry pasti, karena takut tidak sesuai apa yang dibutuhkan satwa itu tersebut. Sebenarnya jadi kalau buat kami tim kiper Komodo jadi ada tantangan baru ya. Tantangan baru, ilmu baru, bagaimana kita bisa menghasilkan enclosure yang sebenarnya yang akhirnya bisa benar-benar menyesuaikan mirip dengan habitat aslinya. Nah kita di sini juga belajar banyak ya Mas ya, buat tahu, terus kita meriset gimana sih dia enclosure-nya yang baik, terus yang prepare buat dia, terus juga yang aman lah buat dia. Untuk beberapa riset biasanya kita ngeriset ekologi, perilaku satwa, terus konservasi juga, habitat, dan juga animal welfare-nya juga. Jadi kan itu perlu juga. Ketika enclosure kelihatan bagus tapi tidak mendukung animal welfare-nya kan sangat disayangkan. Pertama memang kita bikin sketsa itu sedikit agak ada tantangan lah untuk bikin sketsa gimana, dan kita untuk melatih untuk membuat enclosure itu kan yang seperti di habitatnya. Dan itu juga cara mengukurnya juga harus pas, kedalamannya juga harus pas gitu kan. Lekuk-lekukan. Lekuk-lekukannya juga
Yang penting kita hati-hati aja dalam menggambar sketsanya. Iya. Nggak apa-apa. Yang pertama itu kita sudah menentukan tempat, terus kita sudah menggali kolamnya. Nah, tahap selanjutnya itu kita menebar pasir, Mas. Menebar pasir itu kita sesuaikan dengan habitat, lagi-lagi sesuai sama habitatnya. Nah, terus yang kedua itu kita menggelar geotekstil. Jadi untuk alas supaya si kolamnya itu tidak mudah bocor. Kita bikin ini kan bukan yang kolam permanen ya, semi permanen. Jadi sewaktu-waktu kita bisa bongkar gitu. Jadi makanya kita menggunakan geotekstil dan membran. Tahap paling beratnya itu penebaran membrannya. Yang paling berat tuh di pas kita lagi menggelar geomembrannya. Geomembrannya tuh Ya, sangat berat. membran semua tuh rame-rame tuh. Jadi satu, kita harus mengukur si geomembrannya itu sesuai sama kolamnya. Nah, supaya presisi, tidak ada kebocoran, terus juga kita harus seimbang antara kanan sama kiri supaya volume airnya itu stabil. Karena yang paling kita tentukan itu kan adalah ketika presisi antara kedalaman air ya, itu kan harus balance seimbang agar tidak tadi air jatuh ke sisi kanan atau sisi kiri. Karena ini kan mau disesuaikan dengan habitatnya, jadi tidak ada seperti sungai yang alirannya sampai seperti air terjun, jadi lebih ke landai. Kalau untuk tadi hardscaping ya, jadi kita nata batu-batu, kita gunakan batu api ya, Batu api. batu api, Terus ada lava lava rock juga, Ya. terus ada beberapa kayu kan. Jadi kita mesti benar-benar tahu tata letak si batunya nih, agar kelihatan memang senatural mungkin. Jadi lebih kelihatan natural, tidak ditata seperti mohon maaf kolam pada umumnya gitu. Menata batu itu kayak yang pasti kita tidak mengasal-ngasal naruh batu ya. Menata kita tuh semua ada ilmunya atau tekniknya. Kayak apa, kita harus menggunakan metode apa, Bang? Yang tadi Ayo, apa, Bang? Golden Triangle. Triangle Golden, komposisi. Ya, Triangle itu komposisi. kita harus bisa melihat dari atas, dari depan, samping, kanan, kiri, itu harus penataannya harus bagus. Jadi kita tidak semena-mena asal batu taruh sini atau taruh sana. Jadi kita juga terpikir, oh ini bagusnya batu di sini, kayu ini di sini. Jadi juga kita, kenapa kita berpikiran kayak gitu? Karena kita tidak ingin menyulitkan satwa tersebut. Jadi kalau misalnya ada jalur yang tidak seharusnya ada batu untuk satwa, ya kita nggak usah taruh. Untuk hardscaping kita alhamdulillah karena sudah beberapa kali kita buat ya, jadi untuk tim dari Kiper Komodo dan dari tim Horti itu sudah terbiasa. Nah, yang belum terbiasa dan yang baru ini kita bikin ini. Itu seru juga sih, bikin artificial mangrove. Nah, itu seru tuh. Kita berdiskusi dengan pimpinan juga, ini kita mau pakai bahan apa, terus treatmentnya gimana. Nah, kita membuat pohon bakau dari seperti ya dari paralon itu kita belokkan semua, kita lapisin lagi. Nanti kita akan lapisin lagi tuh si paralon yang sudah dibengkokkan seperti pohon bakau, nanti akan dilapisin lumut gitu kan, lapisin kain dulu, langsung kasih lumut. Nah, seperti di alamnya pohon bakau. Nah, pohon bakaunya kita buat 5 pohon bakau. Dan seperti nanti mudah-mudahan nanti lumutnya akan bertumbuh hidup dan seperti di alamnya. Kalau untuk tanaman sih kita diskusi sama tim Horti ya, Mas ya. Diskusi sama tim Horti, kita mau merencanakan bikin kolam enclosure kura semangka ini. Terus tim Horti ngasih masukan, Mas. Wah, ini kayak gimana ya desainnya? Desainnya menyerupai pantai-pantai. Nah, dikasih sama tim Horti pilihan beberapa tanaman yang sesuai sama habitatnya. Nah, baru udah kita eksekusi bareng-bareng sama tim Horti juga. Oke, saya akan sedikit menjelaskan tentang plantingnya ya, atau tanaman yang kita pakai di dalam enclosure tersebut. Yang pertama ada Dipsis lutensen, itu atau sebutannya palem kuning. Lalu ada Dipsis dekari atau sebutannya juga nama palem segitiga ya. Ada juga palem botol variegata. Lalu juga kita juga memakai ficus untuk penggantinya bakau, karena kita bawahnya sebenarnya kita bikinin si akarnya. Akarnya itu bukan akar bakau, itu kita bikinin serupa bentuknya seperti akar bakau. Lalu
di atasnya kita sambungin dengan si ficus. Pemilihan ficus sendiri karena tekstur dari daunnya atau morfologi si daun tersebut itu menyerupai dari bakau. Lalu juga di area kolamnya itu ada floating plant. Kita pakainya itu enceng gondok. Selain dia sebagai tanaman yang memang kita taruh di floating plant tersebut sebagai hiasan, itu juga sebagai makanan juga untuk kora tersebut. Dan kenapa sebenarnya memilih palem-paleman? Pertama memang kita melihat dari microclimate yang ada di enclosure tersebut, di mana microclimate yang ada di enclosure tersebut itu sesuai dengan tanaman yang kita pilih, yaitu dataran rendah, panas, dan kita seakan-akan di pesisir yang biasanya kita ngelihat si kelapa-kelapaan, kita ganti jadi palem, kurang lebih seperti itu. Jadi setelah penataan semua hardscaping sudah jadi, nah kita ngetes tuh kolamnya apakah ada kebocoran atau landainya air sesuai dengan harapan tim gitu. Semua kita tes dari pompanya. Sebenarnya yang paling kita khawatirkan yaitu ketinggian air. Alhamdulillah pas pengisian air dapat semua, nggak ada kendala. Alhamdulillah juga nggak bocor, terus pompa juga berjalan lancar. Beberapa hari ya dites, ya alhamdulillah tidak ada kebocoran dan landai seperti sesuai dengan keinginan tim itu. Dan kita kasih hiasan ya, Kasih pasir tiasan. ya pasir tiasan di dasar kolam. Iya, sama kita juga di kolam di air setelah kita taruh kita langsung kasih bakteri starter, Mas. Jadi kita kasih bakteri starter untuk si bakterinya itu bekerja memproses airnya. Biar proses nitrifikasi di dalam airnya itu berjalan dengan baik. Itu lega, asli lega, sangat lega sekali dan sangat excited ya melihat kita bisa punya enclosure yang segini termasuk yang paling mewah lah ya. Kalau bercandaan sama anak-anak kiper, kita mindahin pantai nih. Ya bangga sih ya, Mas ya. Bangga enclosure-nya sudah jadi sesuai sama harapan kita. Nggak banyak koreksian lah, ibarat kata nggak banyak koreksian. Terus juga yang terpenting sih si kura-kuranya itu bisa berkembang biak seperti apa yang kita inginkan. Seneng ya, kita semua para kiper tim di sini juga pasti seneng dengan susah payah kita bangun dari tanah plong menjadi sebuah enclosure sebagus itu. Yang pasti senang, apalagi ditambah sekarang kura-kuranya sudah ada. Dan yang saya lihat kura-kuranya mungkin makin happy ya di tempat barunya ya. Kalau pede sih pede, tapi kita tetap harus banyak belajar lagi.
Karena kan untuk dia bisa berkembang biak butuh salinitas, butuh kadar garam tertentu untuk merangsang pertumbuhan folikel betina. Kita sih asumsi kita ya insya Allah ya bisa gitu. Insya Allah kita yakin ya Mas ya. Iya. Kita yakin Yakin. bisa. Untuk ini kita yakin, kita harus yakin. Kita harus yakin, dan kita semua sebagai tim harus yakin terhadap kura-kura ini. Kita ya insya Allah ke depannya cepat atau lambat bisa breeding. Mudah-mudahan saja berkembang biak gitu kan, biar kita menambah satwa baru di Jaga Satwa ini.